yubna yang mana dibangun, alaihi atasnya, atas pokok tersebut, baik kesabaran ataupun ketabahan, fi jami'il umuri, dalam segala perkara atau dalam semua urusan. Ya, sabar dan tabah itu pokok perkara yang paling besar dari setiap urusan. Apapun yang dilakukan, termasuk dalam menuntut ilmu ya. Tapi jarang sekali orang yang punya prinsip seperti itu. Maksudnya apa ya? Berarti kebanyakan orang itu dalam setiap urusannya kagak sabar, kagak tabah, ya, nggak tekun. Nah, bahasa kita. Nah, dalam sisi duniawi apapun bentuknya atau sisi akhirat ya, ibadah gitu dan sebagainya, itu juga berkaitan. Jadi prinsip sabar dan tabah itu ada pada semua urusan. Jadi kalau anak muda misalnya nih digantiin bapaknya nih, ya bisa maju bisa bangkrut, tergantung. Kalau dia ngerintis juga kayak bapaknya, mulai dari awal belajar nyari celaan segala macam, insya Allah bakal lebih maju karena nanti pola pikirnya lebih modern. Tapi kalau dia langsung gantiin, biasanya udah bangkrut. Kenapa? Karena dia nggak punya basic gitu. Nah, dalam hal ini kan butuh proses. Buat anak yang tadi ngerintis dari awal ya, udah deh nggak apa-apa deh, gue nggak langsung jadi komisaris, gue karyawan biasa deh, ya, masukin pembukuan misalnya gitu. Atau kalau yang orang dagang nyari-nyari barang, nggak apa-apa. Tapi kan dia tahu selanya, oh orang gudang tuh begini. Ketika ntar dia jadi komisaris, dia paham, karena dia ngerintis dari bawah. Semuanya ada proses. Nah, di dalam proses itu butuh kesabaran, butuh ketabahan, termasuk ngaji. Ya. Wah, gue perasaan gak bisa-bisa gue nahu sorot misalnya. Gue gak bisa-bisa baca kitab misalnya. Ya proses, kata ujuk-ujuk langsung bisa. Asyuja'atu, adapun sifat berani, itu laisat, bukanlah bikuwatil badani, dengan kekuatannya badan. Walakinaha, akan tetapinya dia yang disebut dengan syuja'ah ya, berani itu sabru saatin, ya sabar dengan waktu, alal musyaki, atas kesulitan, wal alami, dan berbagai kepedihan. Berani itu bukan dari sisi kekuatan badan, tapi berani itu adalah kemampuan bertahan. Kesabaran terhadap ustadznya, gurunya, terhadap kitab-kitabnya yang dipelajari, terhadap tempatnya yang dia pakai atau yang dia jadiin sebagai majlis belajar ya, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qauluhu wa'lam bi anna sabra. Wa'lam, dan ketahuilah, bi anna sabra, dengan bahwa sesungguhnya sabar, wasabata, dan tabah atau tetap boleh, itu aslun adalah pokok atau asal, inti boleh, kabirun yang besar, yubna yang mana dibangun, alaihi atasnya, atas pokok tersebut ya, maksudnya baik kesabaran ataupun ketabahan, fi jami'il umuri, dalam segala perkara atau dalam semua urusan boleh. Ai maksudnya jami'ul umuri, adapun semua perkara atau segala urusan itu tuh benar dibangun, waturatabu, dan diurutkan atau dibuat tertib, alaihi
padanya, maksudnya dengan kesabaran dan ketabahan. Walakinnahu akan tetapinya itu azizun, ya jarang. Ai maksudnya qalilun atau qalilin sedikit. Tapi jarang sekali atau sedikit sekali orang yang punya prinsip seperti itu. Nah, ini bisa nih buat quote nih. Nah juga kalau ngaji gini nyari quote dong nih. Quotes. Ya, sabar dan tabah itu pokok perkara yang paling besar dari setiap urusan, dari semua perkara. Apapun yang dilakukan, termasuk dalam menuntut ilmu ya. Tapi jarang sekali orang yang punya prinsip seperti itu. Maksudnya apa ya? Berarti kebanyakan orang itu dalam setiap urusannya kagak sabar, kagak tabah, kagak tetap, ya, kagak tekun. Nah, bahasa kita. Nah, dalam sisi duniawi apapun bentuknya atau sisi akhirat ya, ibadah gitu dan sebagainya, itu juga berkaitan. Jadi prinsip sabar dan tabah itu ada pada semua urusan. Apalah misalnya dagang orang kalau nggak sabar pengen buru-buru gede, pengen buru-buru banyak, ya nggak bisa, semua ngerintis ya. Makanya nggak sedikit orang itu kalau cuman melanjutkan dia bangkrut dalam hal dagang ya, dalam hal bisnis misalnya gitu. Kebetulan orang tuanya pebisnis nih, pengusaha. Nah anaknya nggak punya bekal apa-apa, tiba-tiba orang tuanya meninggal, dapat warisan dia, ngejabat lah dia misalnya gitu kan, jadi komisaris misalnya gitu, atau misalnya dia jadi pemilik usaha tersebut. Biasanya kagak maju, biasanya yang udah-udah kagak maju. Kenapa? Karena si anak itu ngegantiin posisi si bapaknya itu langsung. Beda halnya kalau dia udah mulai bertahap ya, bertahap dia masuk dulu, ya mungkin dari bawah dulu, jadi pegawai dulu gitu ya, ngerangkak lah bahasa kita. Oh ternyata salahnya begini gitu kan. Terus bapaknya yang meninggal atau pensiun, dia yang ngejabat, itu lain lagi ceritanya. Justru yang kayak gitu biasanya lebih maju. Karena biasanya kan kalau pemikiran orang tua itu ya sesuai zaman ya. Di zamannya saat itu mungkin usahanya bisa laris, bisa maju. Tapi 10 tahun, 20 tahun kemudian nanti akan ketinggalan zaman. Ya gampangnya kalau zaman dulu nih, kalau dalam urusan dagang ya, zaman dulu itu orang itu ke pasar ya nyari barang ya. Tapi seiring perjalanan waktu ya, persaingan makin banyak, orang sekarang udah malas ke pasar ya kan, udah dunia udah teknologi, tinggal telepon WA gitu ya, nyampe tuh barang yang kita pesan pakai paket misalnya gitu, atau pakai pesanan apalah, model apapun, lebih canggih lagi. Bisa andainya gitu kita punya orang tua masih ngarepin kayak gitu, oh ntar juga kalau rezeki nggak kemana orang pada ke pasar, masih model kayak gitu. Kalau yang sekarang nih ketinggalan zaman, lama-lama habis langganannya. Orang di sisi lain ada orang yang dianterin, kan nggak ada pakai gitu, ya kan? Si A jualannya di pasar, dia nggak mau nganterin atau nggak bisa nganterin karena emang nggak punya handphone atau buta handphone. Kan banyak orang-orang dagang nggak ngerti handphone ya kan, dianggapnya pelanggan datang aja gitu kan, yang beli datang aja. Di sisi lain ada anak muda yang dia jualan berani nganterin, udah bu tinggal telepon aja nggak usah ke pasar, saya anterin bro. Lama-lama nih yang tua ya kalah, bangkrut lama-lama ya. Nah jadi kalau anak muda misalnya nih digantiin bapaknya nih, ya bisa maju bisa bangkrut, tergantung. Kalau dia ngerintis juga kayak bapaknya, mulai dari awal belajar nyari selahan segala macam, insya Allah bakal lebih maju karena nanti pola pikirnya lebih modern. Tapi kalau dia langsung gantiin, biasanya udah bangkrut ya. Kenapa? Karena dia nggak punya basic gitu. Nah dalam hal ini kan butuh proses ya. Buat anak yang tadi ngerintis dari awal ya, udah deh nggak apa-apa deh, gue nggak langsung jadi komisaris, gue karyawan biasa deh ya, masukin pembukuan misalnya gitu. Atau kalau yang orang dagang nyari-nyari barang, nggak apa-apa. Tapi kan kita tahu selanya, oh orang gudang tuh begini, oh ini ada yang culik-culik nih bahasa kasarnya gitu ya, ini ada yang nakal-nakal nih kayak begini-gini nih orang ini. Ketika ntar dia jadi komisaris, dia paham orang gudang tuh kerjaannya begini, ada yang bohong, ada yang jujur, dia tahu karena dia ngerintis dari bawah, naik dari gudang ya kan, terus jadi kepala gudangnya mungkin, terus jadi staf, baru kemudian dia jadi direktur atau jadi komisaris, dia tahu. Tapi kalau ujuk-ujuk jadi komisaris misalnya gitu, tanpa ada background dari bawah, nggak ada proses, ya dia nggak ngerti apa-apa. Anak gue dikadalin, banyak model-model kayak gitu. Toko tagihannya banyak aja kan, ya, akhirnya pilot bangkrut. Jadi semua hal itu butuh proses. Sekolah juga begitu sama.
Ya, nggak ujuk-ujuk kita masuk sekolah terus langsung diwisuda, ya kan? Nah, sekarang yang ijazah paket aja kita harus tetap sekolah, belajar, ujian, ya kan? Apalagi yang sekolah bener, ibaratnya gitu. Semuanya ada proses. Nah, di dalam proses itu butuh kesabaran, butuh ketabahan, termasuk ngaji. Ya. Wah, gue perasaan gak bisa gue nahu sorot misalnya. Gue gak bisa baca kitab misalnya. Ya proses, kata ujuk-ujuk langsung bisa. Dan saya kan juga kata ujuk-ujuk langsung bisa, mondok dulu, udah gitu. Asumsi gitu kan yang mondok kita nih. Mondok dulu. Yang 6 tahun aja belum tentu bisa baca kitab kan gitu logikanya. Belum tentu ngerti nahu sorot, apalagi yang gak mondok kan, gampangnya gitu. Nah, kita yang mondok aja yang ibaratnya nyabar-nyabarin gitu ya, belum tentu langsung bisa. Jadi semuanya butuh proses, butuh ketahanan yang kuat, butuh kesabaran yang kuat. Ini dalam hal apapun, sekali lagi ya, dalam hal apapun. Ini saya ngambil contoh ya saya aja lah gitu ya. Kayak saya buka pengajian. Waktu itu saya cerita sama teman-teman tuh, waktu masih di tempat ibu gitu kan, tempat bapak saya, di tempat orang tua. Ya ngaji cuma 5 orang, 10 orang. Ingat apa? Tambahin aja, sabarin aja deh. Orang kita udah punya konsekuensi kok. Kayak bahasa kasar gitu, punya ketetapan gitu. Ya Allah, bismillah. Pengen jadi guru ngaji, itu sabarin. Kemarin juga guru saya itu cerita, udah mungkin dengerin, tapi tahu ngerti apa enggak? Kan agak bahasa Jawa sedikit ya. Guru saya kemarin tuh yang datang ke kemari itu, kan dia bikin pondok. Nah, ya masa-masa seperti itu ya, masa itu ya susah. Dia cerita kemarin, sampai ngarit-ngarit, ya gimana ya? Kita mah bisa bertahan, tapi kan perempuan beda. Perempuan tetap pengen punya duit, ya. Gitu. Makanya kita rasain deh, asumsi gitu kan, udah waspada. Kita mungkin bisa bertahan, tapi belum tentu dengan istri kita. Nah, makanya carilah pasangan yang se-circle. Ya, bahasa sekarang tuh yang satu circle. Repot kalau nggak satu circle. Ya. Ya, teman-teman ini doyan ngaji, cari pasangan yang doyan ngaji. Jadi sama-sama ngertiin. Nabila juga tuh Manda, ya, Mbak Dewi sama. Nah repot kalau kita doyan ngaji, sementara pasangan kita kagak doyan ngaji. Ini Mas Wanda misalnya gitu kan, punya istri, kagak doyan ngaji, Mas Wanda ngaji. Pasti diomongin ngaji mulu gitu. Nabila misalnya gitu kan, buntong-buntong ngaji mulu, gue kagak diapa-apain lagi kan suami. Jadi harus satu circle, kalau bisa diajak ngaji bareng gitu kan. Nah, ya memang butuh proses itu, dan itu butuh kesabaran, butuh ketabahan, butuh ketetapan hati lah gitu. Buat tabah menghadapi segala cobaan yang ada di dalam proses tersebut, dagang kayak kerja kayak segala macam. Ya, termasuk ngaji ya, termasuk ngaji itu juga berproses ya. Jadi nggak semuanya itu bisa kita nikmatin secara instan, secara langsung ya. Biasanya kalau orang yang dapatnya secara langsung ya, tadi saya contohin misalnya kayak seorang yang tiba-tiba diwariskan perusahaan, ya umurnya nggak lama gitu ya. Orang yang dia dapat warisan misalnya nih karena bapaknya kiai, sementara dia sendiri nggak pengaji dan oon misalnya gitu ya, bapaknya meninggal, majelisnya diwarisin sama dia, nggak bisa apa-apa, ditinggalin sama jamaahnya ya kan? Wah dia mau begitu, enakan bapaknya, soalnya masjid akhirnya nggak pakai dia ya, nggak sedikit maksudnya model-model kayak gitu. Makanya waktu itu saya bilang bersyukurlah kita lahir bukan dari anak kiai, bukan dari anak ustadz, bukan dari anak habib, jadi nggak bisa tuh nggak apa-apa ya kan. Jadi kalau kayak saya nih, dulu mulai ngeri kalau saya seandainya gitu kan, di Baturgan saya dipakai, di Al-Ikhlas 18 saya dipakai, di Al-Ikhlas Skip saya dipakai. Kelak nanti seandainya saya meninggal, tiba-tiba orang-orang pengen make anak saya, misalnya gitu. Misalnya Mas Wanda lagi jadi ketua Baitur Ridwan, udah pakir aja tuh anaknya Pak Ustadz. Ya. Nah itu beban loh buat dia loh, iya kan? Ntar dia jelek aja, pasti masuk anak Ustadz, kayak gitu kan ya. Nah, resikonya begitu. Makanya anak jadi orang biasa. Jadi orang biasa tuh blow on tuh gak ada yang ngomongin. Ya, kok dia blow on deh, orang anaknya biasa. Coba kalau anaknya Ustadz, kok Ustadz anaknya blow on? Diomongin, padahal namanya blow on kan gak mesti harus orang biasa ya. Anak Ustadz tuh bisa jadi blow on juga, tergantung orangnya. Tapi hukum sosial tuh gak begitu. Seakan-akan ya kita tuh harus perfect gitu kan. Nah, jadi harus sabar, dalam hal apapun harus sabar. Kamakila sebagaimana dikatakan, apa syi'run suatu syair. Syair itu nama aslinya ya, kita nyebutnya syair. Dalam bahasa Arab syair itu ya orangnya sebetulnya. Syair itu orang yang melantunkan syair. Ada syair. Likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fi rijali sabatu. Likuli pada setiap orang. Kul itu bisa setiap, bisa masing-masing.
ila sya'win pada suatu keinginan, al-ula yang tinggi, harokatu derajatnya. Harokat itu asli katanya pergerakan, maksudnya derajat di sini. Orang semua nggak ada yang pengen derajatnya rendah ya, derajatnya pada pengen tinggi semua. Asya'u adapun lafat asya'u ila sya'wi as-sabqu yang mendahuluinya, aili kulli wahidin maksudnya pada setiap seseorang, harokatun berbagai derajatnya, qalbiyatun yang bangsa kolbu bangsa hati, ila sabakil ula kepada mendahului ketinggian, yakni maksudnya yamilu condong atau cenderung, apa kolbu kulli wahidin kolbunya setiap seseorang atau hatinya setiap seseorang, itu ayas biko mendahului, ilal marotibi kepada berbagai martabat atau derajat, boleh marotib, al-aliyati yang tinggi. Maksudnya secara dasar nggak bisa dibohongin bahwa setiap manusia itu pengennya derajatnya tinggi, pengen diagumin, pengen dimuliain. Faljaru adapun jernya, wal majruru dan majrurnya, itu muta'allaqun berkaitan biharokatin dengan lafat harokat, walakinnahu akan tetapinya dia jernya itu kuddima didahulukan, alaiha atasnya, atas lafaz tersebut, lima karena lafaz marro yang telah lewat. Jadi aslinya ila harokatil ula, harusnya begitu, pengen derajatnya tinggi, jadi ulangnya di belakangin harokatil dulu. Cuman karena ya darurat nazom untuk disamakan, maka jar majrurnya di depanin, didahulukan ila syawi ula baru harokatu. Nah ini sambungannya, walakin azizun firijali sabatu, jadi pengen nyamain yang sabatu itu. Walakin akan tetapinya itu azizun jarang, langka atau sedikit, firijali pada seseorang, sabatun ketabahan. Pengennya doang, mulia, tinggi, pinter, kaya, nafsu pengen begitu, tapi kagak mau tabah, kagak mau sabar. Sama, nanti kita ini kan lagi nyabar-nyabarin diri ya, ngaji, kita sholat, kita ibadah, hasilnya ntar di akhirat. Sekarang mah kayak bonus aja ibaratnya, bonus doang aja, hasil aslinya ntar di akhirat. Makanya sabar-sabarin, ngaji itu sabar-sabarin, belajar ya sabar-sabarin. Kalimatul lakin adapun kalimah lafat lakin itu mukhaffafatun dientengin, diringankan, wa mulghatun dan diremehkan, anil amali dari amalnya, ma adapun sesuatu, maksudnya lafat ba'daha yang setelahnya, itu mubtadaun jadi mubtadanya, wa khobarun dan jadi khobarnya. Ay maksudnya lakinil azizu, ya lafat lakinil azizu akan tetapinya jarang atau langka, ay al-qalilu ya sedikit, fito'ifatir rijali pada sekelompok orang atau segolongan orang. Sabatu tetap tabah atau tekun, ketabahan itu langka sekali dimiliki oleh sekelompok orang, ya 1000 banding 1 lah. Di antara 1000 orang mungkin yang bisa tabah, bisa sabar cuma 1 orang dalam menekuni suatu urusan, baik ekonomi, ya, sosial, jabatan misalnya gitu, atau dalam hal keilmuan. Fima badil wusuli pada awalnya dia sampai, pada permulaan wusulnya dia, ilal ula kepada derajat yang tinggi, sehingga dia mencapai derajat tinggi tersebut.
wa wasailihi dan perantaranya dia, perantaranya usul. Walidzalika maka oleh karena demikian la yasilu tidak akan sampai, usul itu sampai ya, akan dapat juga boleh. Siapa aksuruhum kebanyakan daripada mereka, kebanyakan dari orang-orang, ilal ula kepada derajat yang tinggi. Dari sekelompok orang tadi yang nggak mau tabah, nggak mau sabar, nggak mau tekun, ya akhirnya nggak sampai pada derajat yang tinggi. Alladzi yubna yang mana dibangun ala sobri di atas kesabaran, wasabati dan ketabahan. Walihadal makna dan adapun oleh karena makna ini kila dikatakan, ya dikatakan juga makalah ya, man sabata nabata. Kayak yang waktu itu man jada wajada. Man siapa orang, jada yang bersungguh-sungguh, wajada maka dia mendapatkan. Nah, itu kalau di santri itu populer ya, asumsi juga pasti sering dengar tuh. Nah ini ada nih ya, makalah juga man sabata nabata. Man adapun orang sabata yang tetap, nabata maka tumbuhlah dia. Siapa orang yang sabar, yang tabah, ya dia bakal tumbuh. Man sabata nabata. Siapa yang dia tetap, dia sabar, dia tabah, ya maka dia tumbuh. Jadi sabarin semua ya. Kalau ada hal-hal mungkin dari saya yang kurang enak di hati teman-teman, jadi sabarin aja. Lagian jangan baperan juga. Pak Ustadz nyindir nih, siapa yang nyindir? Orang lagi nerangin ya. Kemarin kan saya bilang tuh, orang kagak sholat, kalau diterangin sholat jadi sangkanya nyindir, padahal bukan nyindir dia, orang lagi nerangin sholat ya kan, dianya aja yang kagak sholat kesindir kan gitu. Orang yang kagak rajin ngaji, kita lagi jelasin tentang fadilah ngaji, dia pasti kesindir, oh nyindir gue nih, gue jarang ngaji padahal lagi kejelasin ini, siapa yang nyindir? Makanya jangan baperan, tenang aja, saya kagak bakal nyindir-nyindir insya Allah ya kalau kesindir berarti ngelakuin ya gitu ya. Yo, gua kesindir nih berarti ngelakuin, ngapain nyindir-nyindir, nggak penting. Kila dikatakan fi fadilati sobri, dalam fadilahnya sabar, dalam keutamaannya sabar. Asyuja'atu adapun syuja'ah, syuja'ah itu sifat berani. Itu sobru saatin, ya, kesabaran dalam waktu atau kesabaran dengan waktu, bertahap gitu, berproses. Ai maksudnya asyuja'atu adapun sifat berani itu laisat bukanlah bikuwatil badani dengan kekuatannya badan. Jangan dikira berani itu karena kita punya badan kuat, bukan. Walakinaha akan tetapinya dia yang disebut dengan syuja'ah ya, berani itu sabru saatin, ya sabar dengan waktu, alal musyaki atas masyakoh atau atas kesulitan, wal alami dan berbagai kepedihan atau berbagai penderitaan. Jadi jangan dikira berani itu pasang badan gitu ya. Enggak, berani itu mampu bertahan. Wah, ini kuat lagi nih. Wah, nggak bilang dibobok. Kuat lagi nih Nab ya. Jadi berani itu bukan pasang badan ya. Berani itu bukan dari sisi kekuatan badan, tapi berani itu adalah kemampuan bertahan. Wih. Ya. Bola nih, bola ya. Bola kalau bertahannya kuat, oke lah, nggak nyerang-nyerang. Bertahan aja. Itali ya biasanya ya. Oh, Itali bertahan tuh ya. Entah serangan balik dia, seret, ya kan? Iya. Kalau Indonesia kan enggak, nyerang dulu maka kebobolan. 3-0, 4-0 ya. Itu. Jadi kadang bertahan itu justru bisa lebih menang. Makanya kemarin saya sempat ya bercanda lah Buyan ya. Saya mah preman enggak takut berantem, kagak takut ya. Preman napas rokok, napas bir, napas whisky, udah pasti ngap-ngapan. Segede-gedenya preman, maksudnya sama kau saya takut kalau berantem sama preman.
Gak apa-apa kita ngeles-ngeles aja dulu, ya kan? Sampai dia capek baru kita pukulin. Ya ketonjok dikit pastilah. Nah, kita kecil ya kan, pasti ketonjok lah mungkin. Tapi kalau kita punya kemampuan bertahan, udah biarin ladenin terus, biarin ketonjok kan. Lama-lama capek. Itu kan orang kalau berantem kan sama kayak orang lari. Orang lari tuh ngos-ngosan, apalagi kalau yang jantungan. Ya, lari 10 meter kok gak pingsan. Teman-teman gak ngerasain tua sih, kalau dimulai 35, 40, ya kayak saya gitu ya. 30 baru cepet ngos-ngosan. Ya. Orang preman yang usianya, pasti preman kan 50-an. Ya ada si preman 40 kan jarang. Biasa kan 50. Udah nganggur, gak kerja jadi preman, ya kan? Gak usah takut, napas rokok, napas miras. Ya, tukang mabok, bukan mabok, rata-rata napasnya ngos-ngosan. Laga itu udah tatap betenteng, udah ngeles-ngeles aja. Nah, udah lemes, udah capek, baru kita pukulin, menang. Nah menangnya itu bukan karena jago, dia bukan. Karena si premannya kecapean, gitu. Nah itu siapa tuh yang terkenal kan? Yang Islam. Habib Nurmagomedov model gitu loh. Dia menang itu, ya satu emang karena kemampuan ketahanan fisik dia. Tapi lihat deh, saya juga pecinta juga MMA itu. Ya, saya juga doyan berantem, makanya bisa menang gitu. Kalau tinju saya kurang. Tinju kalau yang gede-gede saya senang, kalau yang kecil kan gak senang. Tapi MMA itu, Habib tuh ya, Nurmagomedov ya. Nah itu ditendang segala macam, ditahan aja. Nah itu kan capek, porsi orang nendang itu jangan kira itu loh. Orang kalau mukul itu satu kali pukulan itu 1000 energi keluar. 1000 energi dia keluar. Bayangin kalau dia cuma punya 10.000 energi. Berarti cuma 10 kali pukulan. Itu pun kalau kena. Iya kan? Kalau nggak kena, hamsyong. Nah, dibalas kan itu. Modalnya Habib Nurmagomedov itu ngeles-ngeles itu terus. Dia sekali-kali mukul. Ya jangan ngeles doang. Sekali-kali mukul, tapi mukulnya nggak pakai tenaga. Asal biar ngasih jeda dia doang aja gitu. Taktiknya kan begitu deh, seret-seret gitu. Kalau udah mulai capek, udah mulai lemes, baru. Ya tinju juga modelnya gitu banyak. Yang tinjunya seni ya. Kalau Mike Tyson mah kalau tinjunya nggak seni, dia emang pengen langsung matiin ibaratnya gitu. Tapi kadang-kadang petinju agak nyeni gitu. Ya kayak bola aja. Tahu dia bakal menang ya kan, cuma dimainin gitu. Biar penonton tuh ngeliatnya seru gitu. Ibaratnya gitu ya. Ini kalau dari sisi keberanian. Ya, jadi berani itu bukan karena kita pasang badan, enggak. Yang disebut berani itu yang dia mampu bertahan dengan durasi waktu yang lama. Bertahan dengan keadaan, itu berani. Loh, kok orang bisa ya hidup dengan kemiskinan? Kok itu berani tuh. Ya. Hidup dengan kekerean dia ya, susah ya kan. Itu hebat. Ya. Jadi berani itu gitu, berani yang dia mampu bertahan. Jadi yang kuat itu sebetulnya yang mampu bertahan. Bukan yang dia berani menyerang, belum tentu. Di Indonesia termasuk negara kita. Kalau kita nggak bertahan dulu, wah habis. Kalau nyerang nggak bakal bisa, orang Indonesia nggak punya senjata. Iya. Nah, berhubung Indonesia mampu bertahan, orangnya kuat-kuat lah secara mental. Indonesia pokoknya kuatnya secara mental. Kalau fisik mah enggak. Orang kita kecil-kecil, Belanda gede-gede, ya kan? Secara fisik mah enggak kuat, tapi kita punya mental kuat. Orang Indonesia tuh. Disiksa. Apalagi yang pas zaman Jepang ya kan, ada Romusha kerja paksa, mentalnya kuat. Nah, dia punya lemah sedikit, kita serang balik. Jadi keberanian itu bukan sekedar menyerang, ya, tapi juga kemampuan dalam bertahan. Nah, kemampuan bertahan itu tentunya butuh kesabaran, ya, butuh ketabahan. Jadi orang itu diangkat derajatnya dalam hal apapun, sekali lagi ya, bukan cuma dalam ilmu, dalam segi ekonomi, sosial dan sebagainya, karena dia mampu bertahan. Kalau dia kagak sabar, justru nanti kalau dia ngelompat gitu ya, itu bakal jadi gunjingan orang. Belum waktunya jadi ustadz, gampangnya gitu, sok-sokan kayak ustadz. Emang dikira orang malah takzim, emang dikira derajatnya malah naik, kagak, malah jadi gunjingan orang. Nggak ada orang gitu ya, baru pindah misalnya, gampangnya gitu. Ya bukan ustadz, pengen jadi kayak ustadz gitu, langsung ke musola, ke masjid pakai gamis, pakai sorban, pakai udeng-udeng. Kira-kira kita nyanjung apa malah cepoin? Pasti nyemoohin. Siapa itu sosokan kayak gitu? Walaupun itu sunnah ya, walaupun itu sudah, kita nggak bicara sisi agama ya, enggak, kita bicara sisi sosial. Orang sosokan kayak gitu ya pasti cemoohin. Ya sama, saya kasih contoh tadi, ada anak yang bapaknya meninggal, bapaknya pengusaha ya, anaknya ngegantiin, terus ketabrak peteng di kantor, emang senangin sama karyawan? Kagak, iya kan? Coba kalau dia berproses, bertahan dari awal, biarin deh, walaupun gue anaknya bos, tapi gue jadi babu dulu, bahasa kasar gitu, gue jadi kuli dulu, gue kerja di gudang dulu, gue jadi kurir dulu, nganterin gini-gini, biar gue tahu setelan
mana sih orang bisa korupsi, oh ternyata begini. Akhirnya ketika dia jadi atasan, dia bisa nge-get gitu orang-orang yang wah ini korupsi nih, ya ini bisa, oh lo korupsi lo ketahuan, oh lo makan duitnya, oh lo makan jam kerja ya, ketahuan. Kenapa? Dia dari hal yang bawah, ibaratnya dia bertahap. Nah kemampuan bertahan itulah yang membuat kita maju sebetulnya, bukan berani menyerang kalau babi buta ya, pertama ya bunuh diri, ibaratnya gitu. Ya dalam hal belajar juga gitu ya, bertahan. Ya sabarin. Kalau ini dalam hal ini saya gitu. Dalam hal ini saya, kadang saya ngenakin ngajarin, kadang ngebosenin, kadang nyindir, kadang enggak, kayak gitu. Ya itulah dinamika. Ya. Makanya tadi jangan baper. Ya. Saya nggak pernah tertuju misalnya pada udah gitu, Mas Didi kan nggak pernah. Ya. Saya mah global aja lah. Kalau wong kelakuan juga sama ya. Jadi globalin aja. Payam bagi maka seyogyanya litolidil ilmi bagi pencari ilmu apa ayas buta tabah ya, sebaiknya tabah wayas biro dan sabar ala ustadin atas ustadnya, sabar atas guru kita, bisa bati dengan tabah atau ketetapan indahu di sisinya, tabah belajar sama dia maksudnya, wa adamil iradi dan tidak berpaling anhu darinya, jangan dulu buru-buru berpaling dari dia, wa ala kitabin dan atas kitabnya, maksudnya kitab yang dipelajarin. Wah bosen kitabnya ini mulu, gue mah pengennya Ihya Ulumuddin, gue mah pengen Sahih Bukhari. Jangan sok-sokan, kitabnya aja kagak kebeli ya. Ila ayatim mahu, sampai sempurnanya atau sampai selesainya kitab tersebut. Sabar sama gurunya, sabar juga sama pelajarannya. Dalam hal ini misalnya kitabnya disabarin ya. Walaupun kitabnya mungkin ngebosenin, termasuk sama gurunya, siapapun lah ya. Sekali lagi bukan cuma saya doang ya, teman-teman belajar sama siapapun, gitu sabarin. Saya juga punya guru banyak kok modelnya, ada yang nyenengin, ada yang enggak, gitu ya. Ada yang bagus neranginnya, ada yang monoton, itu disabarin aja. Ya, jangan tinggalin kitabnya juga. Hatta la yatrukahu, sehingga tidak meninggalkannya. Abtaro dalam keadaan terputus. Jadi gak berhenti tengah jalan. Banyak orang ngaji gak hatam loh. Baru 2 halaman berhenti, baru 3 halaman berhenti. Putus di jalan, bahaya itu ya. Karena penjelasan itu kan belum selesai. Halun, jadi hal. Min domiril maf'uli, dari domirnya maf'ul. Ay maksudnya nakison, berkurang. Ya, kehilangan pelajaran yang kita pelajarin dari kitab tersebut. Dan juga sabar wa ala fanin, pada suatu fan itu bidang ya. Suatu bidang min fununil ilmi, dari berbagai macam fannya ilmu atau dari berbagai bidangnya ilmu. Ya ilmu itu kan setidaknya ada 3, ilmu iman, ilmu Islam, sama ilmu ihsan ya. Iman itu ntar kita pelajarin berbagai kitab, berbagai cabang, ada tauhid, ada akidah, ada akhlak, macam-macam loh. Islam pun begitu, secara syariat, muamalah, macam-macam. Ihsan juga begitu, secara hakikat, tasawuf, macam-macam. Nah, bagusnya memang kita menekenin bukan cuma ustadznya doang, tapi juga bidang ilmu tersebut. Tekunin kalau emang kita pengen giat di satu bidang, satu. Tekunin, kita pengen belajar tauhid nih, tauhid tekenin aja. Kita pengen belajar syariat, ya. Sholat, zakat, puasa, pergi haji, kita pengen tekunin, muamalah segala macam, ya kita tekunin tuh. Kita pengen belajar ihsan nih, tasawuf segala macam, hakikat, tekunin, ya. Supaya nggak terputus. Makanya waktu itu sempat juga saya singgung nih, pesan guru-guru saya ya. Kalau kita cuman baru dasar, nggak usah banyak-banyakan guru satu aja udah, biar kita kagak pusing. Ya. Tapi kalau kita udah rada pinter, perbanyak guru. Ya. Kan ada orang yang suka beda pendapat ya. Guru mah jangan satu, yang banyak gitu ya. Di sisi lain ada orang berpendapat, enggak lah guru satu aja biar gak pusing, yang gak bingung, biar gak campur-campur. Itu dua-duanya benar, tergantung kondisi kita.
Kondisi kita apa dulu? Kalau kita ngerasa, wah gue masih awam, ya jangan banyak-banyak gurunya. Satu aja kita kagak ngerti-ngerti ya kan? Udah satu aja tekunin tuh. Tapi kalau kita emang udah berkembang, kita udah pinter, cari guru sebanyak-banyaknya. Supaya kita punya pilihan gitu dalam menetapkan sesuatu hukum misalnya. Dan suatu masalah, dan suatu perkara gitu. Ya tinggal balik ke teman-teman. Wah gue masih awam gitu. Gue ngaji sama Pak Ustadz aja deh udah cukup. Udah tekunin aja, rajinin. Kalau nggak bisa sebulan sekali, ya udah salah satu kitab tuh. Ya kan ini kan terjabarkan ya. Teman-teman mau belajar akhlak, ya udah dari Ta'limul Muta'allim. Teman-teman mau belajar tafsir, kemarin kita belajar tafsir Yasin, selesai. Ya sekarang tafsir Fatihah. Oh, gue pengen ngedalamin tafsir, ya udah belajar tafsir Fatihah. Ya udah sebulan sekali dah. Wah, gue pengen ngedalamin fikih, ya udah ngaji pas Fathul Qorib. Ya. Wah, gue pengen belajar hadis, ya udah ngaji pas Al-Majalisus Saniyah. Ya kan? Saya mencoba memfasilitasi loh sebetulnya. Jadi kalau empat-empatnya enggak, ya udah salah satu lah. Fun apa yang teman-teman mau gelutin. Ya kan? Ya lagi-lagi saya nggak peduli sama teman-teman, saya pertanggungjawaban akhirat. Nah itu, saya mau pertanggungjawaban akhirat pikir, lo bisa tauhid diajarin nggak? Gue diajarin. Buktinya apa? Nah itu belajar tafsir Yasin, tafsir Fatihah gitu, itu kan pelajaran tauhid juga. Syariat, ya, fikih, ilmu fikih diajarin, ada Fathul Qorib, di Musola Fathul Mu'in, macam-macam. Itu aja kalau saya mah. Jadi saya juga sebagai guru pun mencoba memfasilitasi pada teman-teman. Teman-teman punya pilihan. Wah, gue nggak bisa datang sebulan sekali. Ya udah datang satu kali deh. Pas apa? Pengen ngedalamin fikih, ya udah datang pas ngaji Fathul Qorib. Pengen ngedalamin tafsir, ya udah datang pas ngaji tafsir Fatihah. Pengen ngedalamin akhlak, ya udah datang pas Ta'limul Muta'allim. Pengen ngedalamin hadis, ya udah datang pas Majalisus Saniyah tuh. Nggak bisa ngelak loh. Coba mau ngelak apa? Kalau kita mau bolos. Sementara fan ilmu ya intinya cuma itu. Wah, gua kan pengennya belajar Quran lah. Setiap awalnya kita baca Quran. Ayo, mau alasan apa kagak ngaji? Hah? Males. Oh, males ada titik dah. Iya kan? Jadi saya juga mau tuh. Habis Pak Ustadz gak ngajarin ilmu anu. Loh, ntar saya disidang, jangan salah. Ya disidang loh. Ada ini saya nggak ngajarin ilmu apa misalnya, nggak ngajarin ilmu Quran lah. Saya nggak ngajarin ilmu tauhid misalnya gitu. Itu disidang ntar. Gila nih, kenapa kamu gak ngajarin ilmu tauhid? Nah kan dia kagak datang kan? Kenapa kamu gak ngajarin ilmu Quran? Nanti gak datang kan? Jadi saya jadi alasan. Orang malas ya kan? Orang malas biasanya pintar alasan. Nah makanya saya gak mau dijadiin alasan. Semua fan saya ajarin, ya Allah. Saya khawatir terhadap diri saya sendiri. Takutnya nanti di sidang begitu. Ada orang yang alas-alasan. Mau alasan apa coba? Ya, gak ada alasan. Kecuali tadi satu malas. Kalau malas bukan alasan, penyakit. Ya. Kambing piara, malas jangan dipiara. Ini saya ulangin lagi ya. Jadi seandainya emang kita merasa diri udah mampu, perbanyaklah guru. Banyakin guru. Makin banyak guru, kita makin punya pilihan dalam menentukan suatu hukum atau suatu perkara. Tapi kalau kita merasa masih awam, jangan banyak-banyak. Tar repot, guru ini bilang sah, yang guru no bilang tidak sah. Yang guru ini bilang halal, yang guru sana bilang haram. Kan repot kan? Ini jadi yang benar yang mana? Kan banyakan orang blow on begitu. Kebanyakan buka YouTube, Kiai Anu ngomong gini, Kiai Anu ngomong gini, Ustadz Anu ngomong gini, kan jadi ngadu dia. Ya nggak semua ya, rata-rata orang-orang yang debat di medsos tuh, di YouTube, itu kan rata-rata orang blow on, yang pengen nyimak satu kasus ya kan? Apa ini kasus misalnya rokok? Nah, gampang itu aja lah, yang kilapiannya gede, ya kan? Rokok hukumnya apa? Dicari sama Kiai Anu, haram. Menurut Kiai Anu boleh. Minggu ini coba lah. Ayo, ya kan? Coba kalau kita dengan satu guru, misalnya saya lah gitu ya. Pak Ustadz gimana hukumnya rokok? Ya tergantung. Haram bisa Ustadz? Bisa. Kapan tuh haram? Kalau satu, emang kamu diponis sama dokter kagak boleh ngerokok, jantung, ya kan? Masih ngerokok juga haram. Saya sepakat itu haram. Dua, kalau kamu ngerokok sementara anak istrimu kagak bisa makan. Loh, biaya buat makan, buat biaya sekolah lebih penting ya kan? Nafkah istri anak wajib, kamu malah ngerokok, dosa. Ya, haram itu saya sepakat. Ya. Tapi, nah kan ada tapinya juga. Kalau orangnya duitnya banyak misalnya, ya kan? Ya anggap aja sedekah buat orang-orang yang kerja di pabrik rokok. Atau kayak saya ngerokok buat gaul aja. Satu buat gaul, kedua buat bedain kalau saya bukan Wahabi, itu aja. Iya. Tujuan saya cuma itu. Kelak nanti kalau Wahabi pada ngerokok saya berhenti, bener. Saya berhenti. Wahabi ini pada ngerokok, saya berhenti. Bener. Selama Wahabi nggak ngerokok, ya saya ngerokok. Untuk bedain kalau saya bukan Wahabi.
Ya, walaupun yang bakal kawan nggak wahabi, udah bukan wahabi, udah. Nggak, umumnya kan gitu. Ini jadi tolak ukur loh, repot sekarang urusannya kan. Nah, makanya saya tetap ngerokok. Ngerokok saya juga punya misi, nggak sembarangan ngerokok. Gitu. Nah, kan gampang jadi ngurusin, oh gitu bahasa selesai. Coba kalau, wah menurut itu haram, ini boleh, malah yang sunnah. Wah, rokok sunnah ya kan. Emang Nabi rokok, ada aja orang kadang gitu. Hatta la yastagila, sehingga tidak sibuk bifanin dengan suatu fan itu tadi ya cabang ilmu akhara yang lain. Sehingga kalau kita lebih fokus dengan suatu bidang ilmu, maka kita nggak bakal sibuk dengan bidang yang lain. Qabla ayatakina, sebelum benar-benar yakin atau benar-benar paham. Sebelum kita benar-benar yakin, sebelum kita benar-benar memahami. Al-awala, akan yang awal. Ya balik lagi kepada dasar yang dulu kita pelajarin. Kalau ditanya mana yang lebih utama, ya ilmu tauhid, jelas ya. Jadi pelajarin dulu ilmu tauhid. Ilmu tauhidnya udah bagus, baru ilmu fikih, ilmu iman, baru ilmu Islam, baru ilmu ihsan. Jadi secara idealnya begitu. Tapi nanti tergantung kesempatan kita. Berhubung kita bertemunya mungkin sama guru-guru syariat, ya berarti kita belajar syariat. Tapi jangan dilepasin ilmu tauhid itu. Jadi ntar tergantung nasib. Kalau bicara ideal mah, sebetulnya idealnya belajar tauhid dulu, kuatin dulu tauhidnya. Ya, tauhid udah kuat, syariat kuat, baru belajar hakikat. Jangan langsung belajar hakikat, sholat tidak penting. Yang penting cukup di hati ingat Allah. Ya, kalau cukup di hati ingat Allah, ngapain Rasulullah jauh-jauh Isra Mi'raj? Gampang jawabannya, nggak usah pakai dalil. Ya, nggak usah pakai dalil Quran, hadis, nggak usah. Pakai otak aja kalau punya otak. Ya kan? Nabi dipanggil Isra Mi'raj jauh-jauh ngapain? Nerima sholat. Kalau cuma cukup di hati, cukup di batin, Nabi nggak mungkin dipanggil sampai ke sono. Ya, Muhammad udah mulai sekarang kamu dalam hati. Oh gitu aja. Ya kan? Nggak usah pakai dalil Quran, hakimi sholat gitu ya. Pakai dalil Nabi, bunyal Islam, Allah SWT, nggak usah. Ya, gampangnya gitu aja. Kenapa kita sholat? Ya karena Nabi dipanggil perintah langsung sama Allah. Ya kan? Kok suruh sholat? Udah gampang. Nggak usah pakai dalil, otak udah nyambung tuh. Ya, gitu. Kadang banyak orang udah belajar hakikat duluan, tauhidnya kagak kuat, syariatnya kagak kuat. Akhirnya ninggalin yang penting. Nah, itu. Ya, lagi-lagi kenapa itu? Salah guru. Ya. Salah guru, coba kalau gurunya benar. Ya kadang yang gurunya benar aja kitanya salah. Ya, apalagi guru yang kagak benar, udah dipastikan, bukan mungkin lagi, pasti salah. Ya, sabar juga wa ala baladin, atas tempatnya. Balad di sini bermakna majlis ya. Balad negara, tapi maksudnya tempatnya. Ya sabar, kita ngaji di mana nih, daerah Matraman. Ya udah Matraman aja dulu, ubekin lah. Ya kalau Matraman lah, CRW aja lah. Ya. Misalnya Mas Didit gitu. Ustaz kayaknya sekarang udah kalah pinternya sama gue gitu kan. CRW 8 kayaknya gue yang paling pinter. Udah keluar dah. Cari sekelurahan gitu. Mana di sekelurahan nih Sultan Kayu yang paling pinter gue ngaji sama dia. Wah, ini kalah sama gue ngaji baru Matraman gitu. Urutan. Gitu. Kalau ngerasa pinter. Nah, jadi bukan cuman guru, bukan cuman dari sisi pelajaran, fan ilmu, tapi juga dari sisi tempat. Aisyuru maksudnya menilai, fitahsilil ilmi, dalam menghasilkan ilmu atau dalam mendapatkan ilmu, fihi di dalamnya, di dalam balad, di dalam tempat tersebut. Jadi kalau emang ada hal-hal yang sekiranya kita nggak dapatkan, walaupun satu RW nih, ya, di RW kita misalnya ada Ustadz A, kita ngaji sama dia nih, wah kayaknya nggak bagus atau kurang jelas, atau kita udah lebih dari tahap itu, sementara di RW lain ada Ustadz B yang menurut kita wah itu lebih bagus tuh, atau lebih di atasnya, ya udah kita ke Ustadz B nggak apa-apa. Ya. Tapi selama kita belum mendapatkan ya tetap di Ustadz A, gitu. Sampai kita tahsilul ilmu, ya, sampai kita mendapatkan atau punya hasil dari ilmu yang kita pelajari. Hatta la yantakila, sehingga tidak berpindah, ila baladin, pada tempat, akhara yang lain, sehingga kita istiqomah di tempat tersebut, di majlis tersebut, nggak pindah-pindah.
min ghairi daruratin, dengan tanpa selain kedaruratan, kecuali dengan sebab darurat ya. Tujibu yang mewajibkannya al-intiqala untuk berpindah, maksudnya berpindah dari tempat tersebut. Ada hal yang membuat dia harus, tidak bisa tidak untuk tetap berpindah. Misal orang tuanya sakit, dia harus pulang kampung, dia pindah. Masa ustadznya yang dibawa sono pindah, atau rumahnya kegusur pindah, mau di situ juga ya. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal yang darurat yang memang dia nggak bisa ngaji di situ, pindah dia, kerjaannya pindah, jadi pindah, cari guru di sana gitu. Fa'in kanat, maka jika adanya kedaruratan tadi, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, bil intiqali, dengan pindahnya dia tersebut. Kalau nggak ada kedaruratan ya jangan pindah, maksudnya gitu. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal tersebut, kullahu ya semuanya, semua hal tadi ya, nggak sabar, nggak tabah, bin nasbi dengan dibaca nasab, kullah takkidun menjadi taukid, menjadi penguatan dari akan hal tersebut. Jadi asluhu fa inna kullahu, jadi bukan kulluhu, walaupun bisa dibaca kulluhu. Fa inna dalika kulluhu, jadi mubtada dia, nanti khobarnya di depan, itu yufarriku, nah itu dalam kurungnya bisa aja kita jadiin mubtada, kulluhu adapun semuanya itu yufarriku, merusak al umuro akan umur, bisa. Tapi yang kayak begitu nggak jadi taukid, untuk menegaskan, untuk menguatkan, maka dijadiin taukid. Ya, taukid itu berarti di i'robin sama huruf sebelumnya. Karena ada inna, maka inna itu isimnya di nasab. Jadi fa inna kullahu, asluhunya gitu. Karena dipotong sama zalika, maka fa inna zalika. Gitu. Maka adapun sungguhnya hal yang demikian itu, ya kullahu semuanya, jadi taukid, penegasan. Nah, semuanya itu, yakni maksudnya, yakni itu maksudnya yang dimaksud musonef pengarang kitab itu adama itmamil kitabi, ketiadaan sempurnanya kitab, maksudnya kitabnya nggak selesai, ngajinya kagak kelar. Wa adama itmamil fani, dan ketiadaan sempurnanya fan ilmu yang dia kuasai, belum sempurna ilmu tauhidnya, ilmu-ilmu yang dia pelajari, atau ilmu fikih misalnya. Ya, minimal dasar-dasar tadi lah ya. Kalau ilmu tauhid ya udah ilmu tentang Allah, sifat 20, asmaul husna, minimal kita tahu maknanya itu apa. Nanti baru pengembangannya kita cari guru lain. Nah, silahkan deh banyakin guru di situ. Ilmu syariat, ya udah dasar-dasar sholat seperti apa. Ya, yang hilafiah seperti apa. Kita harus tahu loh. Karena itu dasar, bukan perkembangan, itu dasar loh. Ya, antara misalnya doa iftitah yang Allah Akbar kabiro dengan Allahumma baik ini, kita harus tahu dasarnya apa sih. Ya, antara yang subuh pakai kunut dengan subuh yang nggak pakai kunut, itu dasar loh, bukan pengembangan, bukan dasar itu. Kita harus tahu. Karena kalau kita nggak tahu itu dasar, bakal berantem mulu. Mas Wanda pakai Allahumma baik ini, saya pakai Allah Akbar kabiro, jadi berantem. Mas Wanda salah itu Allahumma baik ini, Allah jadi berantem. Karena itu dasar bang, gak usah aneh-aneh gitu, pelajarin aja. Oh ternyata boleh Allahumma baik ini, oh ternyata boleh Allahu Akbar kabiro, oh ternyata boleh ini wajah itu wajah dia. Ini ada variasi. Itu dasar, bukan pengembangan ya, sekali lagi ya. Itu dasar. Nah pahamin dulu, kalau kita udah paham baru cari perkembangan yang lain. Gimana hukumnya sholat di atas langit? Wow. Kalau teman-teman jadi astronot, sholat di atas langit tuh, di angkasa, lagi benerin satelit. Gimana cara sholatnya? Itu baru. Kita mah gak usah pikirin sholat di atas angkasa, kalau di bawah aja kita harus bingung, ya, itu maksudnya. Pahamin dulu tuh semua sampai kita tahu, oh kalau orang salah nih jadi imam, gimana cara negurnya, itu harus tahu. Itu dasar, bukan pengembangan ya, sekali lagi. Nanti perkembangan ada lagi. Itu dasar. Gimana kalau kita misalnya dehem, misalnya kita menambah 1 huruf 2 huruf, harus tahu batal apa enggak. Sunnah hayat apa aja, sunnah abad yang harus diketahui apa aja, harus tahu. Oh ternyata kalau sunnah abad begini nih, kalau ditinggalin sujud sahwi bacaannya apa? Subhanalladzi la yanamu wa la yasfu, misalnya baca terus. Masalah toharo misalnya, bagaimana darah haid,
bagaimana cara istihadah, bagaimana cara, itu yang dasar-dasar aja dulu. Tak udah jago baru belajar yang lain-lain gitu. Nah, jadi dalam hal ini bukan berarti sempurna semua ilmu, misalnya ilmu tauhid paham semua mau enggak, ya, ilmu syariat semua mau paham enggak, bukan, maksudnya dasar-dasar udah paham, yang dasar udah paham. Kalau dasarnya udah paham baru silahkan. Ya minimal sesaya lah. Kalau teman-teman bingung gambar ini ya, udah minimal sesaya lah. Saya kan gurunya banyak nih, ngaji saya di mana-mana nih. Ya, jadi teman-teman kalau mau ngaji di mana-mana ya minimal sesaya. Ya. Bisa paham ya maksudnya ya? Oh, aku pengen ngaji di kayak Pak Ustadz misalnya di sono gitu kan, di sini. Ya silakan, tapi minimal sesaya lah. Ya tasik minimal hafal. Ya, jangan pahala yang mulu doang. Gak belakang ya. Mufrodat ya. Rasul kepala saya gitu kan. Ya minimal surat-surat pendek apa, juz 30 harus apa, surat-surat pilihan ya. Oke, Yasin, Tabarok, Al-Muluk ya, Al-Muluk, Al-Waqiah, ya, Al-Kahfi, minimal surat-surat pilihan apa. Ya, jadi minimal sesaya lah. Minimal sesaya baru teman-teman cari guru yang lebih hebat supaya bisa menjadi pertimbangan dalam putusan hukum. Tapi kalau mau mencoba dari sekarang ya silakan, nggak masalah juga. Siap-siap aja keder maksudnya. Siap-siap aja keder. Kok katanya boleh. Kalau kadang aja saya suka keder, makanya saya waktu itu cerita, ini saya ngaji sama beliau gitu kan, kayaknya nggak cocok nih sama saya. Jadi saya keluar, saya cari guru lain. Karena saya keder ngaji sama dia. Gitu. Saya kadang-kadang suka keder. Wal istigholi dan juga sibuk difanin dengan suatu dengan suatu bidang ilmu akhara yang lain, wal intiqali dan berpindah min baladin dari suatu tempat ila baladin kepada tempat akhara yang lain min ghairi daruratin dengan tanpa darurat, bukan dalam keadaan darurat. Kalau kita melakukan hal itu, maksudnya gitu ya, ustadznya kita nggak istiqomain, ngajinya kitabnya kita nggak istiqomain, fan ilmunya juga kita nggak sabarin, pindah dari tempat satu ngaji pindah. Nah, yang kayak gitu yufariku. Nah, ini kabarnya ya. Yufariku bisa merusak atau memecah belah boleh, atau menghancurkan boleh. Itu yufariku merusak atau menghancurkan juga boleh, atau memecah al-umuro akan berbagai urusan. Akhirnya semua urusan kita terpecah ya. Kalau semuanya serba pengen, ini dalam hal ilmu, apalagi dalam hal yang lain, dalam hal duniawi, sosial, ekonomi ya. Digelutin satu bidang, jangan semuanya serba pengen. Takunin dulu satu bidang, udah takun, udah ajak, udah jejak, udah harus pindah. Dan begitu juga wayus gilu, dan bisa juga menyibukkan ya, masgul hati kita, menyibukkan al-qalba akan kolbu ya, hati kita akan sibuk, akhirnya mikirin sono, mikirin sini, gelisah, malah kagak dapat apa-apa maksudnya. Apalagi kalau ngajinya bentrok, wah di sini ngaji kitab, di sono maulitan, mana yang saya pilih? Wah repot kan? Kesini nggak enak sama Ustadz Anu, ke sono nggak enak sama Ustadz Anu, lah sebab salah ya kan? Kalau kita maksain kayak gitu ya, misalnya gitu Mas Didit ngaji di sini atau Mas Wanda semua lah. Ya. Nah, terus teman-teman ngaji malam minggu misalnya di Ustadz Anu, nah Ustadz Anu dapat panggilan, ya kan? Isra Mi'raj misalnya gitu. Ayo Samsi ikut saya jamaah, gua ikut. Saya ada panggilan Isra Mi'raj, misalnya gitu mana di Cirebon, misalnya gitu ya. Ngajak ke sana, ada masalah. Mau ngaji di sini, ngaji kitab gitu kan, nggak enak. Kalau nggak datang ke sono diajak, nggak masalah kan. Kalau gurunya banyak, maksudnya, kalau gurunya satu, libur ya libur udah kelar. ngaji, kalau libur kelar ya. Gitu maksudnya. Jadi ada konsekuensi kayak gitu, jangan salah. Nah, makanya jangan terlalu banyak. Kalau kita masih dasar sekali lagi. Kalau udah alim, udah pinter, nggak apa-apa. Cari yang banyak ilmu, cari yang guru sebanyak-banyaknya. Jadi yang kayak gitu bisa memecah urusan kita, memecah konsentrasi kita. Lo mau yang mana sih sebenarnya? Gitu. Ya karena ngajinya nggak kelar. Ngaji tauhidnya belum kelar, ngaji syariatnya belum kelar, akhirnya salah. Dan juga bisa menyibukkan hati kita. Maksudnya tadi nggak enak. Ya sama guru nggak enak, guru A, guru B, guru C, kita nggak enak. Kalau bentrok apalagi nggak enak.
wa yudayyi'ul awqati, dan juga membuang-buang waktu. Nah kayak gitu juga buang-buang waktu, nggak dapat apa-apa akhirnya, ya kan? Dengan satu tekunin, sabarin, dapat walaupun cuma satu. Ya. Ibarat mancing gitu kan, ya udah satu aja, pancingannya yang bagus, ya, kailnya yang bagus, umpannya yang bagus, dapat walaupun cuma satu. Teman-teman mancing pakai 10, Pak tahu semuanya 10. Yang satu ditarik, ya joran yang tarik, yang satu ditarik, 10 ditarik, repot. Akhirnya, sini kan. Ikannya mencal semua. Akhirnya nggak dapat semua, ya kan. Mending kalau cuma nggak dapat semua doang. Kalau kita kecebur juga, akhirnya kan jadi jelek, udah nggak dapat, kecebur lagi. Nah, buang-buang waktu. Bahkan, nah ini yang ngeri. Wayu dil mu'allimi, dan menyakiti hatinya mu'allim, menyakiti hatinya guru. Ya, sama kayak yang kemarin, ya nggak semua guru, termasuk saya juga kagak peduli kalau saya mah. Tapi ada guru-guru itu yang mikirin muridnya. Kenapa ya dia nggak ngaji lagi sama gue, gitu. Ada loh kayak gitu. Sekali lagi ini bukan saya loh, saya disclaimer ya, itu bukan saya. Tapi ada guru yang kayak gitu tuh ada. Kenapa dia nggak ngaji lagi sama gue? Salah gue apa? Nah itu repotnya gitu. Takutnya dia orang waro, ya takutnya dia orang zuhud, orang yang dekat sama Allah, diangkat tangan. Nah itu yang bahaya. Ya, makanya saya nggak mau yang kayak gitu. Ngeri, saya juga kasihan sama teman-teman. Belangsak kali ntar ya kan. Ngeri loh guru tuh. Emang dikira nggak bahaya. Makanya saya ya kayak kemarin, maaf ini contoh aja ya. Guru datang ya, walaupun dia mungkin cuma sekali ini karena mau umroh, ya saya takzim, saya manfaatin. Cuma saya cerita aja ya. Banyak teman-teman saya kabarin. Guru kita datang nih. Padahal beliau bukan wali kelas saya loh. Bukan wali kelas ngaji, bukan. Di atas saya. Banyak teman-teman saya wali kelasnya beliau, saya kabarin. Ya ada yang datang, ada yang enggak. Alasannya macam-macam, sibuk lagi ini. Ya tapi saya nggak mau balas. Ya dalam hati, ya tadi itu alasan kayak gitu. Emang yang sibuk lo doang. Teman-teman saya mau udah sukses, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang kepala madrasah, macam-macam. Tapi dalam hati saya gitu. Emang yang sibuk lo doang, lo kira gue nganggur aja. Saya karuan loh sebetulnya loh. Saya masih ada setahun 2 kali 3 kali saya masih main ke Jombang. Saya masih bisa nemuin beliau. Teman-teman saya tuh banyak yang nggak ke sono. Makanya saya waktu itu bilang sama udah selama lulus pondok berapa kali main ke pondok. Nah, apa nih? Nggak usah orang pondok, orang biasa juga sama ya. Mas Wanda lah. Mas Wanda SMP-nya mana? SMA-nya? 7 lah kayak gitu. Pernah nggak SMP 7? Wah, ya kan nggak pernah kan? Ya emang rata-rata alumni kan begitu. Asumsi aja. Baru kemarin ya. Maksudnya apalagi ini dekat loh, ini yang jauh Jombang. Dan teman-teman saya rata-rata emang nggak pernah ke sono. Mau haul nggak semua, sekali lagi ini rata-rata doang. Rata-rata nggak pernah ke sono. Iya, masa lo nggak pernah ke sono, sekarang ada guru datang kemarin, masa nggak bisa di cancel? Masa jadwal lo tuh sehari nggak bisa di cancel lah. Datengin lah ke Halim, ya kan? Dia lagi di sana atau ke sini lah. Sampai di sini masih saya kabarin loh. Ayo kalau ada mau main kemari, sampai saya kabarin. Karena mungkin kondisinya aku nggak enak gitu kan, saya kasih peluang, ayo saya kabarin. Lo udah kagak ke sono, guru kemarin juga kagak didatengin, terus ilmu memmanfaat, ya. Ngeri loh guru. Ada beberapa teman saya itu yang belangsak. Ya itu salah satunya karena nggak ada. Ya saya sih nggak masalah. Ya kecuali kalau benar-benar alasannya urgent ya. Alasannya urgent, misalnya anak sakit, doang nama, ya, istri marah-marah nggak punya duit, wah jangan ditinggal itu. Guru juga kalah lah itu bahaya itu. Nah ini kan alasannya, gue ngajar. Lah emang yang ngajar lo doang, gue juga ngajar kali. Kan bahasa kasar gitu. Wah jauh, lah sekarang banyak grade. Ya, saya aja yang nggak punya grade, saya pakai motor hujan-hujanan. Pas jemput aja tuh pakai mobil juga sama Mas Bibit. Dari pagi ini saya hujan-hujanan, nganter itu biasa aja. Maksudnya ya hal kayak gitu tuh aneh, emang tuh kadang-kadang aneh. Dan itu bisa nyakitin guru, oke lah. Gurunya ikhlas, mungkin beliau juga saya yakin, beliau sama lah sama saya prinsip bodo amat, belum nyamperin gue silakan, nggak pun bodo amat. Saya yakin juga beliau punya prinsip kayak gitu. Cuman kita sebagai murid, kita sebagai santri, lo belum tentu bisa nemuin guru tiap tahun, apalagi lo nggak pernah ke sono, bahasa kasarnya gitu. Dan sekarang guru datang kemari, kapan lagi lo temuin? Kan begitu. Kalian ngasih motivasi ke teman-teman. Kalau sekarang teman-teman misalnya itu nganggap saya sukses, saya sih sendiri udah nganggap saya sukses ya. Maksudnya ini kan di luar ekspektasi saya gitu. Saya punya madrasah, punya pengajian, punya majlis taklim tuh menurut saya udah di luar ekspektasi saya lah.
Di luar jangkauan saya, prediksi saya nggak mimpi seperti ini, enggak. Tapi Allah kasih anugerah seperti ini. Menurut saya itu di luar keinginan saya, itu udah hebat banget. Saya sampai sejauh ini yang nggak lepas dari tadi, takzim kepada guru. Sampai sekarang saya silaturahim sama guru masih jalan. Itu teman-teman saya itu padahal banyak yang menikmati. Ada yang jadi kepala sekolah. Lo jadi kepala sekolah karena siapa? Kan begitu. Gara-gara lo diajarin sama guru. Kan begitu. Oke lah lo kuliah, dosen, oke. Lo ngajar segala macam. Tapi kan yang menanamkan pertama dasar itu guru. Guru ngaji kita kan gitu ya. Walaupun ada juga yang gila hormat guru ada, yang gila saya juga nggak menyelisihi lah gitu ya. Ada guru-guru seperti itu. Tapi yang umumnya orang kan guru rata-rata nggak gila hormat. Walaupun ada sekali lagi yang gila hormat. Tapi kan gimana juga kita besar itu karena didikan beliau gitu. Lu jadi pengacara, lu jadi jaksa, gimana pun juga nggak lepas dari bimbingan guru kita waktu di pondok maksudnya. Mayoritas kan teman-teman saya kan dewasa di pondok ya, termasuk saya ya. Saya kan dewasanya di pondok, pola pikir kita terpengaruh dengan pola pikir ala pondok. Masa sih lu nggak terima kasih? Ya gampangnya gitu. Saya alhamdulillah sejauh ini saya dapat hal seperti ini, keberkahan dari Allah tuh nggak lepas karena takzim saya kepada guru. Jujur aja itu kunci saya itu doang. Takzim saya pada guru, ya termasuk tentunya ibadah. Takzim dong sama guru kalau sholat ya sama aja bom. Ya. Maksudnya tentunya ibadah. Ini mah di luar itu, ya di luar itu kunci saya itu takzim saya pada guru. Akhir wayang bagi dan seyogianya. Wayang bagi dan seyogianya ayas biro, hendaknya bersabar. Jadi selain dari kesabaran tadi ya, kesabaran terhadap ustadznya, gurunya, terhadap kitab-kitabnya yang dipelajari, terhadap tempatnya yang dia pakai atau yang dia jadiin sebagai majlis belajar ya, dan sebagainya. Tapi juga bersabar amma dari perkara turidu yang menghendaki apa nafsuhu, nafsunya, dirinya, wahawahu dan hawa nafsunya. Kalau nafsu diri, kalau hawahu hawa nafsu. Ya, jadi ada keinginan diri, ada keinginan hawa nafsu. Kalau keinginan diri itu lebih kepada otak, ya, kepada akal yang dulu kita pelajari di kimia usahadah. Tapi kalau hawa nafsu lebih kepada keinginan syahwat kita. Nah, sabar juga tuh kita atas kepengenan tersebut. Minaladzaizi dari berbagai kelezatan, an-nafsaniyati yang bangsa hawa nafsu. Jadi godaan itu ada juga dari hawa nafsu, wasyahwaniyati dan yang bangsa syahwat. Jadi ada nafsu, ada syahwat ya. Walaupun secara bahasa Indonesia kadang suka digabungin nafsu syahwat. Ya, nafsu itu lebih kepada keinginan secara fisik gitu ya. Kalau syahwat itu lebih dari keinginan secara psikis. Qala asyair wallahu a'lam. Mudah manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.